Kerajaan Syahma merupakan sebuah desa yang terkenal dengan kekayaan berupa emas dan batu bara. Kekayaan yang dimiliki Kerajaan Syahma menjadi rebutan bagi kerajaan lain. Bertahun-tahun menjadi incaran kerajaan lain. Kerajaan Syahma tidak pernah terkalahkan. Raja Syahraja yang kuat dan cerdik adalah kunci kekuatan Kerajaan Syahma. Syahraja adalah seorang raja yang ditakuti oleh kerajaan lain. Keahliannya berperang dengan pedang tak perlu diragukan lagi. Tidak seorang pun yang bisa mengalahkan kekuatan Syahraja. Keahliannya berpedang ia ajarkan kepada seluruh pasukan perang kerajaan Syahma. Syahraja ingin semua pasukannya bisa menjadi ahli pedang dan bisa berperang dengan siapapun yang nantinya akan menyerang kerajaan Syahma. Syahraja merupakan raja yang tidak memiliki istri maupun anak. Dari kecil Syahraja sudah dilatih menjadi raja oleh ayahnya. Tiada hari tanpa berlatih pedang. Walaupun keahlian berpedang Syahraja sudah sangat hebat, Syahraja tetap berlatih agar keahlian berpedangnya semakin hebat. Sebagai seorang raja, Syahraja mempunyai anak buah andalannya yang bernama Yusa. Sejak berusia muda, Yusa sudah mengabdikan dirinya pada Syahraja. Sudah banyak peperangan yang Yusa menangkan demi mempertahankan kerajaan Syahma. Sama seperti Syahraja, Yusa merupakan seorang ahli pedang yang sangat tangguh. Yusa menjadi orang kepercayaan Syahraja yang diperintahkan untuk menjadi pelatih pedang bagi setiap warga kerajaan Syahma. Syahraja ingin semua warga Syahma bisa menjadi ahli pedang, dengan harapan jika ada peperangan, kerajaan Syahma akan selalu memenangkan peperangan. Kekayaan dan kekuatan yang dimiliki kerajaan Syahma membuat Syahraja menjadi raja yang angkuh dan serakah. Syahraja ingin memperkaya kekayaan milik kerajaannya. Dari dulu kerajaan Syahma selalu sejahtera, tak pernah kurang satu apapun. Semua kerajaan sudah dikalahkan. Kekayaan milik kerajaan yang dikalahkan Syahraja menjadi milik Syahraja. Kerajaan Syahma semakin kaya raya. Sifat Syahraja yang serakah membuatnya ingin meraup keuntungan dari mana saja, termasuk dari gunung-gunung yang berisikan emas. Syahraja menjadi raja yang tak terkalahkan. Tidak ada satu orang pun yang berani untuk melawannya. Apalagi Syahraja adalah ahli pedang. Siapa yang berani menantang Syahraja, nyawa taruhannya. Setiap hari, Syahraja, Yusa beserta para pasukan berlatih pedang dan bela diri. Sesekali Syahraja dan Yusa berkelana untuk mencari gunung yang bisa diambil kekayaannya. Mereka tak akan kembali ke kerajaan jika belum menemukan harta karun. Perjalanan Syahraja dan Yusa bisa sampai berbulan-bulan. Semua tergantung harta karun yang dicari. Setelah lama berkelana, Syahraja dan Yusa menemukan sebuah wilayah yang terlihat makmur dan sejahtera. Wilayah ini dikelilingi gunung yang membuat seakan tersembunyi. Syahraja dan Yusa merasa bahwa wilayah ini pasti memiliki harta karun yang bisa diambil untuk memperkaya kerajaan Syahma. Namun Syahraja tidak ingin gegabah untuk langsung bertempur demi mengambil kekayaan dari wilayah tersembunyi ini. Syahraja ingin membawa pasukannya untuk mengambil wilayah ini. Ia takut wilayah yang ingin dikuasai memiliki pasukan penjaga yang tidak diketahui kekuatannya. Syahraja dan Yusa kembali ke kerajaan Syahma untuk mengabarkan pada pasukan untuk segera berangkat ke wilayah tersebut. Syahraja benar, wilayah yang dinamakan Lembah Randai memang memiliki banyak harta karun berupa emas dan berlian. Walaupun Lembah Randai terlihat sepi tanpa penghuni, namun ternyata Lembah Randai dihuni oleh 3 pendekar sakti yang menjaga agar kekayaan yang ada di Lembah Randai tidak dicuri oleh orang asing. Pandu, Dwian, dan Maharaka adalah 3 pendekar hebat yang memiliki keahlian perang. Pandu dan Dwian adalah pendekar yang memiliki keahlian berpedang, sementara Maharaka adalah pendekar ahli memanah. Mereka bertiga menjadi pendekar yang paling ditaati oleh para warga Lembah Randai. Para warga Lembah Randai juga merupakan warga yang ahli berperang.
Walaupun dengan peralatan seadanya, para warga memiliki keahlian bela diri yang hebat. 3 pendekar mengetahui jika Syahraja dan Yusa memiliki rencana untuk mengambil kekayaan lembah Randai. Pandu, Dwian, dan Maharaka selalu memantau orang yang ada di luar lembah Randai melalui tempat persembunyian mereka yang ada di bagian atas gunung. Ini bukan pertama kalinya orang asing mendatangi lembah Randai untuk memanfaatkan kekayaan lembah Randai. Namun tak ada satupun orang yang berhasil. Semua warga lembah Randai rela mati demi menjaga lembah Randai. Maharaka menjadi pendekar yang paling hebat di antara 2 pendekar lain. Maharaka dianggap raja oleh para warga lembah Randai. Semua perkataan Maharaka pasti dituruti oleh semua warga. Maharaka merupakan satu-satunya pendekar sakti yang ahli memanah. Tidak pernah ada sasarannya yang meleset. Keahlian memanahnya ia dapatkan sejak kecil. Tanpa berlatih, Maharaka sudah memiliki bakat untuk memanah. Maharaka memerintahkan pada setiap warga untuk bersiap jika ada ancaman yang akan datang. Pandu dan Dwian menjadi pemimpin warga yang ada di daratan. Sementara Maharaka bersiap di gunung untuk memantau jika ada pasukan kerajaan yang menerobos masuk ke lembah Randai. Tak lama setelah itu, Syahraja, Yusa, dan para pasukan kerajaan Syahma mendatangi lembah Randai. Mereka semua memasuki lembah Randai dengan menaiki kuda-kuda gagah yang berlari kencang. Memasuki lembah Randai, Syahraja dan Yusa tersenyum karena tidak ada tanda-tanda perlawanan ataupun pasukan perang yang akan menyerang. Para pasukan turun dari kuda mereka dan mulai menggali emas dan berlian yang ada di dalam tanah lembah Randai. Pandu dan Dwian menunggu aba-aba dari Maharaka untuk menyerang Syahraja dan pasukan. Dari atas gunung, Maharaka melepaskan anak panahnya dan menusuk salah satu pasukan kerajaan Syahma. Syahraja kebingungan dari mana anak panah berasal. Semua pasukan Syahraja berhenti menggali tanah dan langsung mengeluarkan pedangnya, berjaga-jaga jika ada serangan. Maharaka kembali melepaskan anak panahnya menembus dada para pasukan Syahraja. Syahraja geram dan menantang siapapun yang berani membunuh pasukannya akan ia penggal kepalanya dengan pedang miliknya. Dari atas gunung, Maharaka memberikan kode untuk Pandu dan Dwian untuk keluar dari persembunyian dan melakukan perlawanan kepada pasukan Syahraja. Terjadilah peperangan antara pasukan kerajaan Syahma dan para warga lembah Randai. Maharaka tahu jika ia kalah jumlah, pasukan kerajaan Syahma 2 kali lipat lebih banyak dibanding warga lembah Randai. Sementara yang lain berkelahi, Syahraja pergi mendaki gunung untuk mencari di mana Maharaka. Bertemulah Syahraja dengan Maharaka. Mereka berdua berkelahi dengan sengit, Syahraja dengan pedangnya dan Maharaka dengan panahnya. Bukan Maharaka namanya jika anak panahnya meleset. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Maharaka berhasil membunuh Syahraja dengan 2 anak panah yang tepat menembus jantung Syahraja. Yusa juga berhasil dibunuh Pandu dan Dwian setelah bertarung dengan pedang. Pertarungan belum selesai. Karena banyaknya jumlah pasukan kerajaan Syahma membuat Maharaka cukup kewalahan. Anak panahnya mulai habis, tetapi pasukan kerajaan Syahma belum kunjung pergi. Pandu dan Dwian melihat Maharaka kewalahan mengatasi pasukan lawan yang jumlahnya masih banyak. Pandu dan Dwian memutuskan untuk pergi ke atas gunung membantu Maharaka. Tanpa Maharaka sadari, Pandu dan Dwian ternyata juga memiliki keahlian memanah yang tak kalah hebat. Ketiga pendekar tersebut memanah semua pasukan lawan sampai habis. Kehebatan Pandu, Dwian, dan Maharaka dalam menggunakan panah demi menjaga keutuhan lembah Randai berhasil menyelamatkan kekayaan lembah Randai. 3 pendekar ini dijuluki sebagai pendekar dari Gunung Bana, di mana Bana berarti anak panah.